Oke, baik. Eh, Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir ya pada pertemuan 7 kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas percabangan kondisi ya, percabangan kondisi ini. Apa sih itu? Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, oke, mungkin seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai, teman-teman. Nah, oke, jadi pertemuan 7 kali ini kita akan membahas percabangan kondisi. Ada di sini yang pertama ada if ya, kita pakai percabangan kondisi if. Nah, untuk struktur code-nya itu seperti ini. Jadi if, buka kurung, kondisi, condition ya, lalu ada tutup kurung di sini. Nah, nanti yang bracket ini, atau apa ya, kurung kurung kurawal biasanya, kurung kurawal ininya, bracketnya kita sebut bracket aja ya, bracket di sini ada bracket pembuka, ada bracket penutup. Nah, di sini itu akan di sini itu bodinya ya, isinya. Jadi kode program yang akan dijalankan jika kondisi bernilai true. Nah, jadi kalau misalkan kondisi di sini true benar, maka akan masuk ke baris kode program yang ada di dalam bodinya ini akan dijalankan. Nah, condition berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Nah, jadi penentunya ini, kondisi di sini itu penentunya. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka nilai boolean menghasilkan nilai boolean true. Jadi kalau misalkan kondisi ini itu pasti bernilainya true atau false ya. Jadi boolean bentukannya. Kalau misalkan true, maka akan menjalankan masuk ke body ini. Kalau misalkan false, maka tidak akan dijalankan baris program yang ada di sini. Oke, mungkin lanjut ya. Kita langsung ke ini aja, prakteknya. Oke, mungkin di sini saya udah belum siapkan ya. Saya coba untuk open dulu. Oke, sebentar. Terus sintaksia, materi, pasal 0, praktek, temuan 7. Oke, nah jadi teman-teman saya di sini udah buat nih folder ya, folder pertemuan 7. Teman-teman seperti biasa bisa buat juga. Nah, nanti di sini, oke saya close dulu. Saya close yang ini biar nggak berat juga. Oke, nah di sini saya akan buat yang kelas ya. Uh, Nama kelasnya mungkin uh, ini ya, belajar if. Apa ya? If, percabangan, percabangan if. Ini ya saya buat nama kelas percabangan if. Oke, biarin dulu. Ini sedang analisa. Oke, udah selesai. Nah, di sini seperti biasa saya buat main metodenya dulu. Lalu, nah di sini contohnya ada integer, variabel integer dengan tipe data integer dengan nama nilai matematika 80. Oke, sekarang kita coba buat. Ini pakai apa ya? Primitif data type ya. Tipe data primitif. Oke. Apa tadi namanya? Nilai. Oke. Nilai matematika sama dengan 80. Oke. Nah, di sini untuk baris yang pertama selanjutnya itu di sini kita masuk ke if ya. Kita buat di sini if nilai matematika apa ini lebih dari sama dengan. Oke. Lebih dari sama dengan 80, maka nilai Anda sempurna. Oke. Di sini saya langsung print aja. Nilai Anda sempurna. Oke. Kalau kita compile, nanti saya jelasin ya. Oke.
Saya buka terminalnya di sini, mau saya compile dulu. Oke, seperti biasa, agak nge-lag dulu. Lama ya. Sabar. Oke, udah terbuka seperti biasa. Saya compile pakai Java, lalu nama kelasnya percabangan Java. Nah, oke, Java percabangan. Sorry, percabangan. Nah, oke, gimana? Apa sih maksudnya? Mungkin kalau apa ya? Kalau lebih enaknya itu kita debug kali ya. Nah, kalau mau running itu running lewat sini nggak apa-apa. Nah, sebaiknya sih pakai yang debug ya untuk yang sekarang biar teman-teman tahu running programnya kayak gimana. Oke, nah jadi saya jelasin dulu sebelum ke situ. Ini kan di sini ada variabel namanya nilai matematika dengan value-nya itu 80 ya. Nah, cara bacanya gini. Jika kondisi ini ya, jika nilai matematika 80 berarti 80 lebih dari sama dengan 80, maka true nilainya ya. Jika true, maka hasilnya maka akan baris kode yang di dalam body ini, kurung kurawal ini dan ini di dalam sini pasti akan dijalankan baris kodenya. Akan tetapi jika kondisi di sini, jika nilai matematikanya itu enggak true, di sini kondisinya, ini kan kondisi ya. Jika tidak terpenuhi atau false, maka baris kode di sini tidak akan dijalankan. Oke, mungkin saya lebih enaknya debug kali ya. Nah, jadi selama ini kan teman-teman langsung running aja. Nah, gimana kalau debug? Oke, di Intelis ini udah disediakan buat cara ngedebug. Debug itu apa? Nah, nanti teman-teman bisa tahu. Oke, jadi sorry, kita sebentar. Saya kalau mau ngedebug itu sekalian belajar debug ya. Kalau debug itu kita harus bikin breakpoint dulu. Jadi kita mau buat dari mana nih, kita tulis di sini. Kita klik aja di sini. Nah, kalau udah kayak gini kita namanya ngedebug nih kayak gini. Kita running ulang lewat debug ini. Oke. Nah, oke. Di sini ada debugger. Teman-teman ke konsolin aja. Konsol. Nah, di sini. Jadi dengan debug ini teman-teman bisa ngecek nih jalannya program ini itu kayak gimana sih gitu. Baris per baris kan pasti dari line 3, line 4 terus sampai seterusnya ya sampai selesai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita buktikan ya dengan cara seperti ini. Kita pakai step over yang ini. Buat ke step selanjutnya, oke? Kita klik aja. Nah, jika diklik otomatis dari baris 3 akan langsung ke baris 4. Nah, kalau kita cek di sini ya. Nah, nilainya kan 80 di sini. Kalau misalnya kita hover aja di sini, kita arahin kursor kita, nggak mau, oke. Nah, kita arahin kursor kita. Nah, ini 80. Apakah 80 lebih dari sama dengan 80? True hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini true. Ya. Kalau teman-teman mau ngecek juga, di sini bisa pakai caranya kita blok dulu ininya. Kita blok, kita klik kanan, lalu evaluasi ekspresi, kita klik. Nah, di sini kita evaluasi. Nah, hasilnya itu resultnya true. Nah, karena kondisi ini menghasilkan nilai true, otomatis akan menjalankan baris kode yang ada di dalam kondisi ini. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan aja nih. Kalau kita step over, saya perkecil aja ya. Ini ya. Ini nggak masalah. Oke, biar enak. Setelah step over, nah, maka akan masuk ke sini nih. Ya enggak? Ke sini. Nah, ketika sudah di sini, ini belum ditampilkan dulu nih di sini. Karena baru sampai sini. Nah, kalau kita step over lagi, nah, maka
ini dijalankan. Oke, nah maka akan tampil di sini. Oke, sampai sini paham? Misalkan kita punya kondisi lain. Oke, ini langsung F9 aja biasanya. Langsung run to kursor aja. Dah, selesai. Nah, jika saya ini saya buat kondisi lagi, if nilai matematika lebih dari 80, saya print tidak sempurna. Oke. Nah, saya coba debug ulang. Oke. Stop and rerun. Biasa ini pasti langsung ke debugger. Konsolin aja. Nah, oke, kita cek caranya, tinggal klik ini. Step over. Nah, kalau ini kan true ya kondisinya. Karena 80 lebih dari sama dengan 80, betul, true hasilnya. Kita lanjut, nah masuk ke sini. Nah, jika kondisi ini pasti false nih, karena ya ini 80 itu tidak lebih dari 80. Ini jika ya, artinya if itu jika. Jika nilai matematika lebih dari 80, maka masuk ke sini. Oke, gitu. Nah, karena nilai ini tidak terpenuhi, false, artinya. Nih, kalau misalkan kita lihat lagi, kita blok, kita generate evaluate expression, nah, kita evaluasi aja, nah, false hasilnya. Nah, kalau false, otomatis yang ini itu di dalam body si kondisi ini tidak akan dijalankan. Nih, saya coba step over aja. No, tidak ada tampil di sini ya. Oke. Dah selesai. Nah, jadi di sini nggak ada yang dijalankan seperti ini. Ini tidak dijalankan. Oke. Nah, kalau misalkan kondisinya saya ganti jadi 70, pasti nilainya turun nih. Karena 80 lebih besar dari 70. Oke. Kalau kita debug lagi mungkin biar lebih enak. Ini konsolin dulu. Lanjut, saya ini nilai matematikanya juga udah kasih tahu nih value-nya berapa. Nah, ini masuk ya karena true ya. Oke, nah apakah ini true juga? Kita lihat, kita evaluasi ekspresi aja. True ya hasilnya. Maka kalau true, nilai ini akan ditampilkan. Oke, nah kita step over. Tuh, masuk ke sini kan. Jadi ini secara tidak langsung teman-teman bisa tahu nih, oh program itu dijalaninnya kayak gini gitu. Kita step over lagi. Nah, ini tampil di sini nih, yang di sini. Berarti kondisi ini terpenuhi seperti itu. Kalau baris kode yang ada di dalam kondisi if ini terpenuhi, kondisinya ini, kalau nilainya true, pasti akan dijalankan baris kode ini. Oke, selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Oke, lanjut ya. Jadi gampang lah. Nah, sekarang ada yang namanya percabangan if, kondisi if else. Oke. Nah, di sini ada if kondisinya baris kode yang bernilai true di sini. Nah, else, ada else di sini. Setelah apa ya? Bracket ya. Setelah kurung kurawal pembuka untuk if, kurung kurawal penutup untuk if yang kondisi ini, maka jadi selanjutnya itu bisa else nih. Else itu apa? Jadi else lah yang akan diproses jika kondisi tidak terpenuhi. Jadi kalau kondisi yang if ini tidak terpenuhi, yang ini, maka blok kode bagian else lah yang akan diproses. Jadi
Kalau ini nggak terpenuhi, misalkan di sini kondisi if-nya itu salah ya, false ya, maka akan otomatis langsung menjalankan baris program yang di else ini. Oke, langsung aja mungkin. Oke ya. Oke, di sini if sederhana mungkin ya. Oke, di sini if else. Oke. Mungkin saya copy aja ini. Nah, oke. Di sini saya buat false ya. Jadi saya buat value ininya kurang dari ya, lebih dari kurang dari sama dengan mungkin di sini value-nya jangan deh. Saya kurang dari aja. Biar ini hasilnya false ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan kondisi if ya biasa. Ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, ini isinya nih, isi dari si kondisi ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita tambahin aja else. Else, sorry kecil. Else. Tinggal kalau teman-teman lihat di sini ada pembuka dan penutupnya ya. Nah, pembukanya else. Lalu kalau kita enter aja di IntelliJ otomatis langsung dibuatkan ininya. Kalau kita buat pembuka pasti otomatis sama si IntelliJ itu dibuatkan penutupnya. Oke. Nah, di sini saya buat seperti ini. Saya buat misalkan mungkin di sini lulus ya. Selamat Anda lulus. Oke. Kalau di sini mungkin Anda tidak lulus. Oke. Seperti ini aja, simple aja. Oke. Nah, kalau kita coba running atau compile ya, mungkin saya coba dulu pakai yang terminal, jangan pakai debug lagi. Jangan pakai debug dulu. Nah, ya ini. Jadi maaf Anda tidak lulus IPO. Nah, jadi yang di running itu masuk ke sini karena kondisinya ini false ya. Oke. Nah, kalau teman-teman buat 2 kali begini kan ini yang true-nya, berarti kalau yang false-nya yang ini gitu misalnya. Itu kayak yang ini ya, kayak yang bedanya gini sih. Kalau kalau if itu hanya kondisi yang true aja. Nah, kalau di pemrograman itu jika kita ngasih opsi lain, kalau misalkan kondisinya ini nggak terpenuhi, ini false, kondisi ini false, yang di if ini, jadi disediakan opsi yang lain gitu, pilihannya lain. Kalau misalkan ini nggak terpenuhi ya, ini masuknya ke sini ke else. Kondisi yang lainnya seperti itu, pilihan lainnya ini. Oke, mungkin kita debug lagi ya. Saya langsung di sini. Mungkin di sini nilai 80 false. Oke. Saya debug ya. Ini di konsol. Saya klik ini step over. Oke, masuk ke sini ya. Oke. Kita lihat apakah ini true. Masih true ya. Nah, ini true nilainya karena 80 lebih dari sama dengan 80. Apakah 80 lebih dari sama dengan 80? True. Maka akan dijalankan yang ini. Baris program ini akan dijalankan. Nah, di print ya ini ya. Nah, dijalankan berarti. Nah, apakah 80 lebih kecil dari 70? False ya. Pasti nggak dijalankan. Nah, ini. Jadi ini nggak dijalankan. Kalau teman-teman lihat, kita dibugnya udah sampai sini nih prosesnya. Ini dilewatin, di skip. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Masuk ke sini. Oke. Nah, apakah apakah nilai matematika
lebih kecil dari 80, nilai matematika kan 80 nih, ini dikasih tahu nilainya. Value-nya itu 80 nih. Di Intelis kalau di debug dikasih tahu di sini. Kalau kita hover juga 80 nilainya tuh, 80. Oke, apakah lebih kecil, apakah 80 lebih kecil dari 80? False. Kalau false, nanti akan masuk ke sini. Yang ini nggak bakal dijalanin. Oke, saya coba debug lagi, lanjut, step over. Nah, dia otomatis langsung masuk ke sini nih, teman-teman. Ya, kalau kita step over lagi, nah ini akan dijalankan. Oke, selesai. Nah, ini udah selesai intinya. Berarti kalau teman-teman perhatikan, jadi kita bisa ngasih dua opsi nih. Kalau misalkan kondisi pertama ini tidak terpenuhi, tidak true, atau salah kondisinya, maka akan masuk ke sini. Secara otomatis maka akan masuk ke sini. Kenapa else nggak ada kayak gini? Nilai nilai matematika tidak ada 80. Nah, kenapa nggak ada begini? Karena else itu pilihan terakhir, teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisi if-nya ini nggak terpenuhi, otomatis akan langsung masuk ke sini. Oleh karena itu nggak else ini tidak dibutuhkan untuk kondisi ya. Karena kondisinya itu di sini. Kalau else itu udah pasti kondisi yang salah. Kalau kondisi ini nggak terpenuhi, udah pasti ini yang dijalankan. Makanya tidak butuh kondisi. Kondisi seperti ini, seperti if kayak gini. Ini kondisi. Oke? Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja. Nah, ini contohnya. Oke? Lanjut. Nah, sekarang ada percabangan kondisi if else dan if else if. Oke, maksudnya gimana sih? Jadi di sini udah agak kompleks nih. Jadi di sini ada kondisi pertama, ada kondisi kedua, ada kondisi ketiga. Nah, bentukannya seperti ini. Ada else, tapi ada if-nya lagi. Else if. Seperti itu. Ada else if kondisi ketiga. Nah, ini buat pilihan terakhir nih. Kalau misalkan kondisi satu enggak terpenuhi, kondisi kedua enggak terpenuhi, maksudnya enggak terpenuhi itu false ya. Ini false, ini false, ini false. Otomatis masuk ke true yang ini. Oke? Coba kita langsung aja praktek lagi. If, else, if. Oke? Nah, saya buat pertama, misalnya pakai nilai matematika lagi. Nilai matematika lebih kecil dari 80, biar false. Oke. Jangan. Lebih dari 90, biar enak di sini kasih nilainya. Contohnya ini sih. Apa mau pakai contoh ini aja? Oke deh. Mungkin biar beda ya. Atau nggak usah deh. Selamat lulus. Oke. Nah, di sini kita buat else. Else spasi if. Oke. Nah, ini kondisi kedua. Pokoknya kalau misalkan ada else terus ada if-nya, otomatis akan diminta untuk memasukkan kondisi kedua. Oke, nilai matematika. Lebih jangan lebih dari sama dengan mungkin sama dengan ya, sama dengan 80. Jangan dulu deh, karena kalau 80 nanti masuknya ke sini. Mungkin lebih kecil dari 80. Oke. Gimana ya biar enak. Oke.
Jangan ya. Contohnya apa ya biar enak? 80 mungkin biar false itu kita masuk ke sama dengan 90 ya mungkin ya. Dengan oke. Mungkin 80. Mungkin saya buat buat yang lain ya. Saja nilai nilai talent talent sama dengan 70 sama dengan 80. Terus oke, di sini saya buat kondisi yang lain. Aktif. Sorry, ini saya pakai dulu ya. Ini ganti jadi nilai challenge. Nilai challenge. Nilai challenge. Nilai challenge. Di sini saya buat mungkin sorry di sini 60 aja ya. 60. Oke, di sini sama dengan 70. Oke. Ini seperti biasa saya print lagi. Selamat Anda lulus tingkatkan belajarnya. Oke. Nah, di sini saya buat else. Oke. Eric silakan ikut share. Oke. Oke ya. Nah, kita coba debug di sini buat debug breakpoint di sini. Nah, breakpoint ini namanya. Oke. Di sini nggak usah. Oke, sini nggak usah. Nah, oke. Kita langsung debug aja ya. Kita klik ini debug. Oke. Nah, kalau kita kasih breakpoint di sini, nah, kalau kita kasih breakpoint di sini dan di sini dihapus breakpointnya, secara otomatis si program itu akan langsung ke sini seperti itu ngejalaninnya, ngetestingnya. Nah, yang ini itu akan langsung di print, langsung di running. Anggap aja ini langsung di running nih. Nah, karena kondisi tertentu kan yang tadi itu yang di print yang ini ya, nilai Anda sempurna. Oke, ini true. Yang ini dijalanin, berarti maaf Anda tidak lulus. Berarti yang ini. Oke. Oke, sama kondisi yang ini. Kondisi ini tidak terpenuhi, maka ini yang dijalankan. Kondisi ini tidak terpenuhi, false, ini tidak dijalankan. Oke. Nah, lanjut yang ke sini. Nilai challenge. Oke. Masuk sini. Oke. Nilai challenge-nya itu 60. Apakah jika bacanya jika nilai challenge lebih dari
lebih dari 90, apakah nilai challenge lebih dari 80? Jika apakah nilai challenge lebih dari 90, false ya, ini false ya. Kalau kita running step over, nah maka secara otomatis dia akan langsung menjalankan masuk ke kondisi yang kedua ini. Ini kondisi 2. Oke, apakah nilai challenge sama dengan 80? False ya. Nah, false. Kalau false, otomatis dia akan masuk ke kondisi yang berikutnya. Oke. Jika apakah challenge sama dengan 70, nilai challenge sama dengan 70, ini false lagi. Nah, kalau false lagi, maka otomatis yang masuk ke kondisi yang terakhir ini. Jadi di mana-mana yang namanya else itu pasti ada ya, seperti itu. Tergantung kebutuhan sih. Oke, nah kalau kita running, maka maaf Anda tidak lulus, silakan ikut her. Maka yang hasilnya ini. Oke, gimana kalau misalkan kita ganti? Misalkan di sini 70. Oke. Kalau mau debug ulang tinggal di sini aja, klik nih rerun debug, atau bisa ke sini. Saya coba pakai yang ini ya. Secara otomatis dia akan langsung ngedebug juga kayak yang tadi. Nah, kita arahin ke konsol lagi. Nah, ini 70 nih nilainya. Kita coba tab over. Oke. Jika nilai challenge lebih dari 90, maka ini ya. Oke, apakah kita lihat? False ya, nilainya false. Apakah masuk ke kondisi kedua nih? Apakah nilai challenge sama dengan 80? Oke, enggak juga nih. Ini false juga hasilnya. Apakah nilai challenge sama dengan 70? Ini terus ya harusnya. Nanti masuk ke sini harusnya. Oke, kita lihat. Nah, dia masuk ke sini. Oke, kalau kita running lagi, step over lagi. Selamat Anda lulus, tingkatkan belajarnya. Oke, jadi ini yang di ini ya, masuk ke kondisi ini ya. Oke. Kalau kita selesaikan, yang ini nggak akan di print karena kondisi yang terpenuhi itu yang ini. Oke. Jadi perbedaannya itu kalau ini hanya satu, nggak ada pilihan lain. Oke. Ini juga sama. Nah, kalau ini hanya ada 2 pilihan. Kalau misalkan nilainya lebih kecil, nilai matematika lebih kecil dari 80, kalau ininya kondisi di sini false, otomatis ini yang langsung dijalankan, yang else ini. Oke. Nah, kalau yang ini kita lebih punya banyak pilihan nih. Kalau misalnya nilai 90 berarti bisa ke sini. Kalau misalnya selain 90 misalkan kalau nilainya 80, oh ini misalnya. Kalau nilainya 70, oh kita mau buat kayak gini. Lalu kalau misalnya selain dari 90, 80, 70 itu otomatis masuk ke sini. Oke, ke kondisi terakhir. Ya, silakan. Oh, kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, kemarin itu udah sempet masuk ke operator ternary kayak gini. Bisa ini ya. Oke, kita masuk ke operator ternary. Apa sih operator ternary ini? Jadi operator ternary ini menggunakan tanda tanya, tanda tanya, tanda ini, tanda tanya dan titik 2 dan merupakan penjelasan singkat dari kondisi if else. Oke. Nah, jadi selain pakai ini, selain kondisi di sini, itu kita bisa juga pakai kondisi yang ini. Oke. Nah, ini sebentar ya. Iya, enggak apa. Gak enak lagi ngerokok. Iya, iya. Terima kasih, Mas.
Nah, jadi ternary operator itu bentuk lain dari si if else ini. Jadi selain kita pakai if else kayak gini, ini kan panjang ya, ada berapa baris nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 baris nih. Nah, sebetulnya ada cara lain nih biar lebih simpel. Oke, mungkin di sini ya. Saya tulis di bawahnya aja nih, lebih enak. Apa ya? Nah, oke. Nah, oke. Tinggal kita buat seperti ini sih. Kalau misalnya eh, pakai ternary, tinggal buat misalkan saya langsung print ya. Mungkin saya bikin ini dulu ya, bikin hasil ya, bikin variabel baru misalnya eh, apa ya? Bikin apa ya? Nilai hasil ya, hasil eh, hasil ujian misalnya, nilai akhir mungkin ya, hasil akhir, hasil akhir. Matematika. Oke, nah di sini kalau teman-teman lihat di sini ada langsung ada kondisinya ya. Jadi di sini pertama kondisinya dulu kita lihat, kita masukin kondisinya nilai matematika misalnya. Nilai matematika. Di sini saya buat yang eh, lebih kecil dari 80. Oke. Tanda tanya. Jadi bentuknya itu kondisi dulu, kondisi ini sama ini. Ini kan kalau if begini, kalau pakai if begini. Nah, kalau pakai ternary tinggal pakai tanda tanya. Oke. Lalu di sini. Jadi ini pertama itu karena uh, kita sebutkan yang ini. Jadi karena kita kondisinya seperti ini, otomatis kita print yang ini. Oke, selamat Anda lulus. Oke, sorry di sini string ya. Karena kita akan memasukkan ini ke dalam variabel nih. Oke. Kita copy aja seperti ini. Oke. Jika sebenarnya kayak gini, apakah nilai matematika lebih kecil dari 80? Yang ini sama tanda tanya. Lalu di sini hasilnya nih, hasil kondisi yang ini. Selamat Anda lulus. Nah, else titik 2. Else itu kalau misalnya kondisi ini salah, false, otomatis masuk yang ke sini kan. Nah, kita masukin yang ini. Oke. Saya copy aja. Nah, gini. Oke. Nah, saya coba print hasilnya. Hasil A. Nah, gini. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, saya debug lagi. Klik yang sini debug. Konsol, saya klik yang ini. Oke. Saya konsol, saya running. Nah, secara otomatis kalau kita step over lagi, di sini nggak bisa ya karena ini satu baris ya. Kalau ngedebug itu satu baris kayak gini ya. Oke, hasilnya maaf, Anda tidak lulus. Otomatis yang dijalankan ini karena kondisi ini false. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sama aja kayak gini gitu. Kalau di sini true, otomatis ini kan di running ya. Karena ininya false kondisi di sini, otomatis akan running yang ini. Ini pun sama. Jadi kalau misalnya kondisi ini salah atau false, otomatis yang dijalankan yang ini. Yang setelah titik 2 ini yang sebelah kanan. Oke, yang ini.
Yang ini kenapa nggak dijalankan? Karena kondisi ini, kondisi di sini salah gitu, false. Sama aja kayak di sini. Jadi kalau teman-teman cuma bikin dua kayak gini, ada satu kondisi dan kondisi lainnya. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi maka masuk ke else. Teman-teman bisa buat seperti ini. Simpelnya, bikin pakai ternary. Jadi ini ternary operator itu bentuk lain dari si if dan else ini. If dan else. Kalau misalnya yang ini gimana Kak? Misalnya, yang ini gimana nih? Ini kan ada banyak kondisi. Nah, kalau seperti ini tidak bisa pakai ternary operator seperti itu. Jadi ternary operator itu hanya untuk yang ini ya, bentuk lain dari if else aja, nggak bisa pakai yang lain. Oke? Oke, sampai sini Kak Rafli ada pertanyaan? Aman? Aman, aman. Halo Kak Rido, aman Kak? Aman ya, lanjut ya. Oke, mungkin kalau lanjut. Oke, nah sekarang ada penggunaan kondisi lain nih selain pakai if tadi. Tadi kan kita di sini pakai if terus ya. Di sini pakai if sederhana, if sederhana juga, ada if else kayak gini. Terus ada ternary sini ya. Itu ternary ya. Kayak gini ya. Ternary operator. Nah, mungkin apakah ada pilihan lain selain kita pakai if gitu? Maksudnya harus pakai if aja gitu untuk pengkondisian ini? Enggak, teman-teman. Jadi selain pakai if, teman-teman juga punya pilihan lain. Kita pakai namanya sweet case. Oke. Nah, jadi sweet case ini apa sih? Jadi sebenarnya kondisi juga sama kayak if juga. Enggak ada bedanya. Jadi sweet case itu kode percabangannya membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode akan diproses. Oke. Nah, switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch yang ini, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa. Jadi ini kondisinya, switch ini kondisinya. Ya. Bukan kondisi. Ini nama yang mau kita cek itu apa gitu. Kalau tadi kan di sini ada nilai matematika, di sini nilai matematika, lalu di sini ada nilai challenge ya, seperti itu. Nah, di switch case terdiri dari ini deh, serta satu atau lebih perintah case untuk case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Oke, mungkin kalau sebetulnya poinnya gini aja sih, simpelnya ya. Ini pokoknya kalau di pemrograman itu kita ada beberapa pilihan dalam membuat pengkondisian ya. Misalnya pakai if dan juga pakai switch case ini. Oke, kita langsung aja prakteknya nih biar nggak bingung nih. Oke. Pertambangan, Pascal case. Pertambangan switch. Tulisannya betul nggak ya? Switch. Oke. Switch case. Oke, kita buat. Kita buat biasa main metodenya. Oke. Nah, kita buat misalkan nama variabel ini ya, kayak gini. Mungkin biar enaknya kita pakai contoh yang kayak tadi ya. Oke, misalkan integer nilai matematika sama dengan 80. Oke.
Nah, kalau pakai switch kayak gimana? Kalau pakai if kan yang udah tadi ya. Nah, kalau pakai switch itu begini. Bentuknya pertama switch dulu. Nah, di sini itu masukin value-nya. Misalkan nilai matematika, oke. Nilai matematika. Lalu di sini ada si bodinya ya. Bodinya kurang kurawal buka. Pasti kalau ada buka, ada pembuka, ada penutup. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa menuliskan uh, tuliskan kondisi, kondisi dan uh, hasilnya ya. Tuliskan kondisi dulu nih. Oke, gini aja. Nah, cara menuliskan kondisinya kayak gimana? Tinggal pakai case seperti ini. Oke, misalkan case yang kecil ya, sorry. Case nilai matematika. Sorry, sini langsung kayak gini, biar enak. Saya buat buka 2 tab. Nah, kita buat yang ini dulu deh. Ya, yang ini 80 ya. Kalau di sini itu kayaknya susah untuk menyebutkan kita lebih dari sama dengan kayak gini. Jadi mungkin kalau misalnya di sini hanya sama dengan ya, hanya sama dengan. Jadi nggak bisa menuliskan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan kayak gitu. Oke, coba aja. Nah, di sini kita langsung menyebutkan si ini ya, nah, ini ya, hasilnya ya. Kalau misalkan masuk kondisi ini, oke. Mungkin kita langsung print aja di sini. Oke. Nah, biar rapi kita downin aja. Oke. Nah, di sini kita ada break. Oke. Nah, udah begini. Untuk yang seperti untuk yang simpelnya ya. Saya coba compile ya. Sorry. Pak S. Oke, saya compile lalu saya running Java percabangan switch. Yang kelasnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sebentar saya minimize dulu. Kecilin dulu nih ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita mau bikin kondisi pakai switch kayak seperti ini, teman-teman. Jadi jika jadi kalau pakai if kan begini ya, jika nilai matematika lebih dari sama dengan 80, ya otomatis masuk ke sini. Oke. Nah, di sini nggak bisa pakai lebih dari sama dengan begini, teman-teman. Nggak bisa. Jadi hanya value yang sama dengan aja. Bedanya di situ sih kalau pakai switch case. Jadi value yang sama aja. Kita nggak bisa pakai jadi kalau switch case itu kondisinya di sini. Di sini tuliskan kondisi yang di sini. Lalu di sini ada di sini tuliskan apa ya? Isi dari kondisi. Nah, tinggal titik 2 case 80 titik 2 seperti ini. Nah, oke. Gimana kalau misalkan kita pakai menentukan yang lain kayak gini? Jadi beda teman-teman. Kalau di sini kan pakai lebih dari yang nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini seperti itu. Oke, misalkan saya buat kondisi yang lain nih. Oke, caranya gimana sih? Tinggal buat lagi aja case-nya gini. Case. Oke. Nah, di sini misalkan 70. Oke, titik 2. Titik 2. Oke. Saya ini kalau nilai 70 saya mau ngeprint yang mana? Misalkan yang ini. Atau mungkin lebih enaknya kalau 90 saya print yang ini. Selamat Anda lulus dengan nilai sempurna. Saya print.
Mungkin sebelum itu kita masukkan sini dulu ya. Sorry. Eh, Kayaknya saya back dulu biar biar ada contoh lain. Sorry. Oke. Nah, ini yang satu nih. Ini yang 80 aja kalau nilai 80. Oke, kalau misalkan kita pakai yang lain gimana? Eh, Switch, lalu nilai matematika. Oke, kurawal pembuka dan penutupnya kita enter aja, lalu case-nya kondisinya apa? Kondisinya misalkan di sini eh, saya buat lain, nggak apa-apa deh. Di sini misalkan lebih kecil dari 80. Oke. Kalau misalkan lebih kecil dari 80, kita nggak bisa buat kayak gini, teman-teman. Jadi kita buat sini 90 aja ya misalkan. 90. Oke. Maka hasilnya akan selamat Anda lulus. Oke, saya copy aja biar cepat. Di sini. Ingat ya, kalau itu pasti ada break seperti ini. Oke. Jadi yang diingat itu switch yang mau variabel yang mau kita bandingkan, lalu ada kondisinya, hasil dari hasil dari hasil dari kondisi ini, lalu break. Oke. Kalau kita yang lain, misalkan, sorry, defaultnya kita kasih default. Oke. Nah, maaf Anda tidak lulus. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kalau default nggak perlu pakai break ya. Oke, lanjut. Mungkin saya debug ya, biar enak ya. Atau mau coba running dulu. Saya coba running dulu. Nah, otomatis pertama kita akan running yang ini yang benarnya ya, ini true. Nilai matematika, apakah nilai matematika itu 80? Benar ya. Sekarang sini. Apakah nilai matematika itu 90? False. Ini nggak akan di running. Kalau teman-teman lihat di sini nggak akan di running ya. Sini. Yang di running itu yang dijalankan itu baris program yang ini default. Nah, secara tidak langsung kalau teman-teman lihat, kalau kita yang ini nilai matematika lebih kecil dari 80, false, maka hasilnya yang ini yang dijalankan. Otomatis ini pun sama seperti itu. Akan tetapi ini hanya kondisinya seperti ini ya. Jadi kayak nah, jadi kalau pakai switch case itu nggak bisa pakai lebih dari, nggak bisa seperti itu. Jadi pengkondisiannya itu hanya yang sama dengan aja, yang sama dengan seperti ini. Oke? Nah, oke. Selanjutnya kita coba pakai yang ini. Kita buat yang ini. Oke. Yang ini. Oke, kita coba. Kita pakai yang switch. Kita buat switch lagi. Terus nilai matematika. Lalu kurung kural pembuka dan penutup. Kondisinya, misalkan di sini ada 90. Oke, saya print misalkan string selamat Anda lulus dengan nilai sempurna. Nilai sempurna. Oke. Sorry. Di sini break. Seperti biasa. Nah, saya kondisi lain misalkan 80 ya.
Saya ini lagi. Oke. Saya buat hasilnya. Selamat Anda lulus yang ini. Selamat Anda lulus. Selamat lulus. Oke. Ingat kasih break. Oke. Kondisi yang lain misalkan saya buat yang 70. Titik 2. Saya enter aja biar rapi. Oke. Selamat lulus tingkatkan belajarnya. Oke. Seperti ini. Nah, kita break lagi. Oke. Nah, kalau lalu yang else ini, teman-teman. Tinggal kita buat yang else ini. Oke. Ini 90 udah, 80 udah, 80 udah, 70 udah. Nah, kita pakai yang ini. Ini yang default ya. Kita tinggal buat default. Nah, default itu else ya kalau di if. Yang else ini. Default kalau di switch case. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, kalau default nggak perlu pakai break lagi karena udah pasti berakhir. Oke. Sampai sini saya coba debug ya. Coba running debug. Oke. Sini konsol. Ini yang pertama ya. Nilai Anda sempurna. Nah, di sini kita ada posisinya di sini di bagian nih karena kita kasih breakpoint di sini. Oke. Nah, kita coba running aja nih. Step over. Nah, otomatis akan masuk ke sini, teman-teman. Karena yang di sini salah. Seperti itu. Gak bisa udah running. Coba saya kasih di sini. Oke. Sebenarnya percuma juga sih kalau misalkan ngasih kayak gini, karena nggak bakal masuk ke sini gitu. Ya coba ya. Kita coba lanjut. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Setelah masuk kita coba. Nah, kita masuk yang 80 ya, teman-teman. Yang ini di skip karena nilai matematikanya itu 80. Oke. Nah, kalau misalkan nilai 70 akan masuk ke sini. Kita coba ubah dari sini 70. Kita coba running ulang. Di sini saya lepas aja breakpointnya karena ini udah kita mau ngetes yang ini aja ya. Nah, oke. Kita udah posisi yang di sini. Kita lanjut. Nah, otomatis akan masuk yang di sini. Ya. Kalau kita nggak bisa kasih breakpoint nih, nggak bisa ngecek case-nya kayak gini bener atau enggak di sini. Nggak bisa. Jadi kita langsung masuk ke sini kondisinya. Oke. Nah, kalau misalkan nilai matematikanya 70, maka yang dijalankan yang ini. Kalau teman-teman lihat, sini saya lanjut. Ini yang dijalankan ya teman-teman. Yang lainnya enggak. Yang ini sampai sini enggak. Karena ini false. Dan ini enggak akan dijalankan karena di sini ada yang benar. Oke. Gimana caranya kalau misalkan ini masuk yang ke sini gitu. Tinggal kita ubah aja. Kalau misalkan di sini ini kan 70 ya. Jadi begini cara bacanya. Apakah nilai matematika itu 90 sama dengan 90? False. Melanjut ke sini. Apakah nilai matematika itu 80 sama dengan 80? False ya yang ini. Yang ini false. Yang ini false. Oke.
kita cek lagi nih. Jadi si program itu akan ngecek lagi ke bawah, lanjut. Apakah nilai matematika ini 70 sama dengan 70? True. Karena di sini nilai matematikanya 70 ya. Jadi otomatis akan menjalankan block code atau baris program yang ini. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini langsung ke sini, loncat ke sini. Yang ini nggak akan dijalankan. Oke, selesai. Nah, kalau misalkan kita ganti jadi 60, nilai matematikanya, kalau kita coba running ulang, debug ulang, kita ke konsol. Nah, kalau kita step over, nah otomatis akan langsung masuk ke sini. Kenapa? Kenapa? Karena si nilai matematika ini, variabel nilai matematika ini, value-nya itu atau nilainya 60. Jadi secara otomatis akan langsung masuk ke sini, ke default ini. Nah, kenapa ini belum ada di sini? Karena saya belum step over ya. Jadi posisi kodenya itu masih di sini nih. Jadi baru sampai ke baris ini dan baris program ini belum dijalankan kalau debug. Kalau kita jalankan, nah, maaf, Anda tidak lulus. Berarti yang ini. Kenapa? Balik lagi. Jadi nilai matematikanya itu 60. Apakah nilai matematika ini? Jadi switch itu kayak kondisi kayak if sama juga. Apakah nilai matematika itu 90? False. Tidak, karena nilai matematikanya itu 60. Apakah nilai matematika itu 80? False juga. Nah, maka ini di skip, nggak akan di running yang ini. Apakah nilai matematikanya itu 70? Enggak juga. Karena apakah nilai matematika itu sama dengan 70? Tidak, false ya. Jadi nilai matematika kan 60. Otomatis kalau kondisi ini enggak terpenuhi, ini yang akan dijalankan. Sama halnya seperti yang sama halnya seperti yang ini gitu. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi sampai sini, maka yang dijalankan itu pasti yang else-nya. Oke. Kalau yang di switch case itu yang default-nya. Oke, kalau ini enggak terpenuhi, otomatis yang default yang dijalankan. Oke. Selesai. Nah. Oke, jadi sebetulnya buat teman-teman materinya untuk materi pertemuan 7 kali ini hanya seperti ini teman-teman. Oke, dari teman-teman yang hadir ada yang ingin ditanyakan terkait dua percabangan ini? Ada yang pakai if, ada yang pakai if seperti ini, ada yang pakai else seperti ini. Oke. Ini tergantung ya, kalau misalkan di sininya tipe datanya integer, ya otomatis kita bandingkannya jangan pakai string kayak gini. Seperti itu. Kalau misalkan di sini kita punya variabelnya string, misalkan seperti yang dicontoh itu string nilai ya. Oke. Jadi saya buat string nilai dengan A. Oke, switch saya buat kondisi switch nilai variabel yang ingin dibandingkan, lalu kurung pembuka dan penutupnya. Ini pembuka dan penutup. Oke, saya bikin case. Nah, jangan seperti ini juga, karena kalau di pemrograman itu kalau selain number ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dianggap itu number ya. Kalau misalkan seperti ini A sampai Z, itu nggak bisa seperti ini, karena ini string tipe datanya. Ini akan seperti itu. Oke. Ini nggak bisa otomatis karena di sini
nilainya juga yang dibandingkan itu string ke datanya, otomatis di sini kita harus string juga. Misalkan B. Misalkan B seperti ini. Saya print misalkan ini aja. Nah, Anda baik, saya break kayak gini. Default, saya buat defaultnya. Ya kan saya buat C ya, ini ya. Atau D. Sangat buruk. Oke. Sama aja kayak gini, sama kayak yang tadi. Oke, yang perlu diperhatikan ini. Kalau di sini kita tipe datanya string, misalkan di sini nilai, tipe datanya string, otomatis di sini kita string juga, nggak bisa angka 1 atau B, nggak bisa, dia harus string juga. Kalau misalkan di sini char kan pakai kutip 1 ya, ini. Misalkan B. Oke. Nah, di sini juga sama, harus kutip 1 juga. Seperti itu. Nah, ini. Jadi harus disesuaikan di sini, sesuaikan yang ada variabel yang kita taruh di sini, di switch ini. Kita sesuaikan juga. Seperti itu. Ini juga kan disesuaikan nih. Ini saya nggak pakai kutip 2 karena di sini integer ya. Kalau double pun ya sama aja intinya. Double. Nah, pokoknya kalau yang angka ya sama aja kayak gini. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini apa nih? Oh, nggak bisa. Ini nilainya D. Kalau double itu gimana ya? Buat oke. Nah, ini ternyata nggak bisa nih. Nah, oke. Bagus juga nih, untung ketemu. Nah, jadi mungkin kalau switch itu hanya bisa membandingkan yang ini ya, yang integer ya, yang tipe yang numeriknya itu bilangan bulat, nggak bisa yang pakai desimal atau yang ada titik koma atau koma seperti ini. Kalau yang angka seperti itu. Oke. Jadi ini harus dikonversi lagi nih kalau kayak gini. Ke integer katanya. Dia tinggal pakai integer kayak gini. Integer dot parse in. Ini biasanya harus diparsing lagi nih, nggak bisa langsung ke integer, harus ke long dulu. No, nggak bisa, harus string katanya. Ya udah, tinggal string. Oke, di sininya nggak usah. Gini ya teman-teman. Yang ini juga sama kayak gitu. Jadi kalau pakai switch hanya string atau bilangan bulat. Nggak bisa yang pakai double begini. Nggak bisa yang angka desimal kayak gini, nggak bisa.
Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya? Kurang lebih seperti itu sih yang harus diperhatikan. Kita pakai tipe data apa? Nah, tipe data jika ingin membandingkan otomatis kita harus perbandingannya itu harus sesuai dengan tipe datanya. Kalau di sini pakai char nilai, otomatis ini pakai kutip satu kayak gini. Kalau misalkan di sini pakai string di sini pasti salah. D, karena string pakai kutip dua, di sini juga sama harus pakai kutip dua juga. Nah gini, oke, aman ya sampai sini. Mungkin dari saya cukup sih sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Kalau nggak ada dulu ya. Jika memang tidak ada, mungkin saya akhiri kali ya kelasnya. Kali ini mungkin seperti biasa ya untuk tugasnya. Nah, kita review tugas sedikit. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa bisa baca ya. Harusnya ini nggak ada masalah sih. Oke, tugasnya seperti biasa nanti dikumpulkan besok jam 10 malam terakhir untuk waktunya. Nanti teman-teman akan bisa akses repository ini karena untuk sekarang belum diundang kayaknya nih kolaborasinya. Belum ada, saya coba add dulu. Nah, teman-teman, di sini sekarang teman-teman udah bisa akses repository ini nih, tugas ini. Oke, yang pertama ada percabangan, buatlah nama kelas dengan nama belajar percabangan. Nah, nama kelasnya ini. Nah, ini tinggal diikutin aja. Lalu ada ternary, belajar operator ternary. Oke. Ada juga belajar suitcase. Oke. Mungkin dari tugasnya seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jika Gimana Kak? aman Kak, paling ini mau coba ngerjain tugas dulu. Nanti paling nanya di Discord aja chatnya. Apa? Nanti Discord aja tugasnya. Gak apa-apa sih. Aman sih. Oke. Diharapkan mengerti ya Kak Rapli ya. Dan teman-teman yang lain yang nanti nonton recordingnya. Aman Kak. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.